Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Disha Nabila Syatifa Resnanda. Di sini saya akan memperlihatkan proyek charter kelompok kami. Nah, untuk sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang proyek charter. Proyek charter ini dokumen yang isinya berupa gambaran umum suatu proyek, mulai dari tujuan, skopnya, stakeholdernya, hingga sumber daya yang digunakan. Ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan proyek serta menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat agar proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nama proyek yang kami ambil dari KAP adalah Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Kepegawaian tahun anggaran 2012. Sponsor proyek Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Waktu proyek 60 hari. Dasar anggaran dari APBN tahun anggaran 2012 melalui DIPA Kejaksaan Agung. Untuk ringkasan dari proyek ini merupakan kegiatan pengembangan aplikasi kepegawaian di lingkungan Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilatar belakangi oleh berkembangnya kebutuhan akan informasi kepegawaian yang belum mampu diakomodasi secara optimal oleh sistem yang telah ada. Nah, dalam proyek ini akan dilakukan pengembangan aplikasi berbasis web yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan informasi kepegawaian secara lebih optimal, terintegrasi, serta mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar. Tujuan proyek ini yaitu dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepegawaian, mempermudah proses pengambilan keputusan oleh pimpinan, serta menunjang peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian untuk deskripsi proyek ini, aplikasi yang dikembangkan merupakan sistem berbasis web yang dapat diakses melalui browser dan dirancang untuk mendukung penggunaan secara multi-user dalam arsitektur client server. Selain itu, proyek ini juga mencakup kegiatan implementasi dan ada pelatihannya kepada pengguna agar sistem dapat digunakan secara maksimal. Untuk stakeholders dalam proyek ini meliputi Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, pejabat pembuat komitmen, pimpinan Kejaksaan Agung RI, pegawai, administrator sistem, serta tim pengembang yang dimana mereka masing-masing bertanggung jawab memiliki peran dan kepentingan masing-masing. Ada juga scope. Di sini ada in scope dan out of scope. In scope yang ada di dalam, out of scope yang ada di luar. Nah, untuk yang di dalam ada kegiatan perencanaan, perancangan, pengembangan aplikasi, implementasi, pengujian dan evaluasi sistem. Ada pelatihan pengguna serta pemeliharaan dan garansi juga selama 1 tahun. Sedangkan yang di luar atau yang tidak termasuk dalam scope itu pengadaan perangkat keras, pengembangan di luar sistem kepegawaian, integrasi dengan sistem eksternal di luar KAP atau KAK, serta pengembangan aplikasi berbasis mobile. Selanjutnya untuk tujuan dan kriteria keberhasilannya. Tujuan proyek ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi kepegawaian, mengembangkan aplikasi berbasis web yang terintegrasi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data.
Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan serta meningkatkan kinerja pegawai. Keberhasilan proyek ini diukur dari sistem yang mampu berjalan dengan baik, menyediakan informasi secara akurat, minim kesalahan, serta dapat digunakan secara optimal oleh pengguna. Nah, untuk anggarannya, anggaran proyek ini sebesar 480 juta rupiah yang digunakan untuk pelaksanaan pengembangan aplikasi kepegawaian. Nah, ada juga tim proyek. Ini terdiri dari project manager, tim leader, sistem analis, database analis, programmer, ahli kelembagaan, serta tenaga pendukung lainnya seperti technical support, dokumentasi, dan administrasi. Mereka masing-masing memiliki tanggung jawab dalam memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Asumsi dalam proyek ini ada juga asumsi ya. Ini antara lain kebutuhan sistem yang diperoleh pada tahap perencanaan bersifat jelas dan tidak mengalami perubahan signifikan selama proses pengembangan. Selain itu, infrastruktur dasar seperti jaringan dan perangkat keras diasumsikan telah tersedia dan siap digunakan untuk implementasi sistem. Pengguna juga diasumsikan bersedia mengikuti pelatihan dan menggunakan sistem sesuai prosedur yang ditetapkan. Tim pengembang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dalam KAK atau KAK. Serta sistem dapat dikembangkan menggunakan teknologi berbasis web dan DBMS tanpa hambatan teknis yang signifikan. Data kepegawaian juga diasumsikan tersedia dan dapat digunakan untuk pengembangan serta pengujian sistem. Untuk kendalanya dalam proyek ini yaitu meliputi waktu pelaksanaan yang relatif singkat yaitu 60 hari serta ruang lingkup atau scope sistem yang cukup luas dengan banyak fitur dan kebutuhan data. Dan itu terdapat ketergantungan pada keterlibatan pengguna dalam proses pengujian dan implementasi. Kendala lainnya adalah potensi keterbatasan kualitas data, resiko terjadinya kesalahan atau error pada sistem, ketergantungan pada teknologi yang digunakan, serta keterbatasan pengembangan yang hanya berbasis web dan tidak mencakup platform mobile. Nah, untuk dependencies atau ketergantungan, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada beberapa faktor. Pertama, ketersediaan kebutuhan sistem dari pengguna. Kedua, ketersediaan data kepegawaian. Ketergantungan lainnya juga meliputi ketersediaan dan kinerja tim pengembang, partisipasi pengguna dalam pengujian dan pelatihan, serta kesesuaian teknologi yang digunakan. Nah, dampaknya masing-masing memiliki dampak yang akan menghambat proyek jika tidak terlaksana. Selanjutnya dampak dan nilai. Proyek ini memberikan dampak bagi beberapa kelompok pengguna. Bagi pegawai, terjadi perubahan dari proses manual menjadi sistem terintegrasi berbasis web. Manfaat bagi mereka adanya peningkatan efisiensi kerja, kemudahan akses data. Bagi administrator sistem, terjadi perubahan dari pengelolaan yang terbatas menjadi lebih terkontrol. Ini dapat meningkatkan keamanan data dan kemudahan monitoring.
Bagi pimpinan, sistem memberikan perubahan berupa akses informasi yang lebih cepat dan real time. Di mana ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Secara organisasi, khususnya Biro Kepegawaian dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ini memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas pelayanan informasi, efisiensi operasional, serta peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan itu bagi tim IT, sistem yang lebih modern dan terstruktur mempermudah proses maintenance, monitoring, dan pengembangan ke depan. Selanjutnya untuk resiko. Dalam pelaksanaan proyek ini ada beberapa resiko yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan sistem yang tidak jelas atau berubah, keterlambatan akibat waktu yang terbatas, kualitas data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Ada juga risiko kurangnya keterlibatan pengguna dalam pengujian dan pelatihan, kemungkinan terjadinya error atau bug pada sistem saat implementasi. Risiko yang lainnya meliputi kendala teknis, seperti kesiapan infrastruktur, keterbatasan kemampuan tim, keterlambatan persetujuan dari pihak terkait. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, dilakukan strategi penanganan seperti validasi kebutuhan di awal, pengujian sistem secara menyeluruh, koordinasi dengan pihak terkait, serta monitoring progres proyek secara berkala. Dan ini yang terakhir, untuk milestone utama dalam proyek ini disusun berdasarkan tahapan pelaksanaan dalam KAP atau KK, yaitu dimulai dari tahap perencanaan sistem, pengembangan aplikasi, implementasi dan pelatihan pengguna, evaluasi sistem, hingga tahap maintenance dan garansi. Setiap tahapan memiliki target penyelesaian dalam tahun 2012 dengan durasi keseluruhan proyek selama 60 hari. Dan demikian project charter dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Razik Atala dengan NIM 103623000002. Di sini saya akan menjelaskan apa itu NPV atau Net Present Value. NPV merupakan metode yang digunakan untuk menghitung perkiraan keuntungan atau kerugian bersih dari sebuah proyek. Metode ini sangat penting dalam manajemen proyek karena mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Konsep dasarnya sederhana, seperti contohnya 1 juta yang kita miliki hari ini lebih berharga daripada 1 juta di masa depan. Hal ini dikarenakan adanya potensi bunga yang bisa didapat jika uang tersebut diinvestasikan sekarang. Berikut rumus untuk menghitung NPV. NPV adalah jumlah total dari arus kas tahunan dibagi dengan satu tingkat ditambah diskonto pangkat tahun tersebut. Perhitungan ini dimulai dari tahun ke-0, yaitu saat investasi awal dikeluarkan, hingga tahun yang ditentukan atau tahun berakhir dari masa manfaat proyek tersebut. Mari kita skenariokan, itu investasi di awal tahun ke-0 itu sebesar 100 juta rupiah. Itu merupakan arus kas negatif karena masih tahun ke-0. Arus kas masuk per tahun 50 juta, durasi proyek 3 tahun, tingkat diskonto yaitu 10% atau 0,10. Nah, di tahun ke-0 yang tadi saya bilang, karena ini adalah investasi awal yang dikeluarkan sekarang, nilainya tetap negatif 100 juta rupiah. Lalu di tahun pertama arus kas 50 juta dibagi 1,1 pangkat 1 dan nilai saat ininya menjadi 45,45 juta rupiah. Lalu di tahun kedua arus kas 50 juta dibagi 1,1 pangkat 2, nilainya menyusut menjadi 41,30 juta rupiah. Lalu untuk tahun ketiganya
arus kas 50 juta dibagi 1,1 maka 3, nilainya menjadi 30,56 juta rupiah. Nah, langkah terakhir adalah menjumlahkan semua nilai masa kini tersebut. Total nilai pendapatan kita selama 3 tahun adalah 124,33 juta rupiah. Setelah dikurangi modal awal 100 juta tadi, kita mendapatkan NPV positif sebesar 24,33 juta rupiah. Nah, ada 2 aturan utama dalam mengambil keputusan berdasarkan NPV. Jika NPV positif, maka proyek tersebut layak untuk dipilih karena memberikan keuntungan lebih besar daripada biaya modalnya. Jika ada beberapa pilihan proyek, pilihlah proyek dengan NPV yang paling tinggi karena memberikan nilai finansial terbesar bagi organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh konsep return of investment atau disingkat ROI. Nah, di sini ROI merupakan salah satu metrik finansial yang paling krusial dalam manajemen proyek karena fungsinya sebagai indikator efisiensi sebuah investasi. Secara konseptual, ROI mengukur seberapa besar keuntungan atau manfaat yang dihasilkan oleh suatu proyek dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk merealisasikannya. Nah, dalam konteks proyek manajer, ROI sering kali digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan pada fase inisiasi proyek untuk menentukan apakah sebuah ide proyek layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nilai ROI dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin efektif proyek tersebut dalam mengolah sumber daya modal untuk menghasilkan keuntungan. Nah, bagi seorang manajer, ROI sangat penting karena metrik ini memberikan bahasa yang dimengerti oleh para eksekutif dan pemegang saham. Nah, ROI membantu organisasi memprioritaskan portofolio proyek dan membandingkan rasio pengambilan antar proyek yang berbeda. Nah, meskipun ROI tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau time value of money seperti halnya NPV, kesedarannya membuat ROI menjadi standar emas untuk mengkomunikasikan keberhasilan finansial proyek dan transparansi kepada pihak manajemen. Nah, di sini ada rumus ROI, yaitu ROI total manfaat dikurangi total investasi per total investasi dikali 100%. Nah, misalnya contoh kasusnya itu, misalnya ada sebuah perusahaan. Nah, si perusahaannya ini investasi sebesar 400 juta. Biayanya ini udah perangkat lunak, penyewaan server, biaya intensif, dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah 1 tahun penggunaan sistem tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta. Nah, untuk menghitung keberhasilan itu, 600 juta manfaat dikurang 400 juta investasi sama 200 juta. Nah, untuk menghitung ROI-nya yaitu 200 juta dibagi 400 juta dikali 100%. Nah, yaitu sama aja 0,5 dikali 100% sama dengan 50%. Nah, dari perhitungan di atas didapatkan nilai ROI sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa proyek implementasi CRM tersebut sangat sukses karena tidak hanya berhasil mengambil modal awal sebesar 400 juta, tapi juga memberikan nilai keuntungan sebesar 50% dari modal yang diinvestasikan. Angka ini menjadi basis argumentasi yang kuat dalam project manager plan untuk menunjukkan bahwa integrasi teknologi memberikan dampak positif yang bagi perusahaan. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rizkyana dengan NIM 1030662300036. Baik, saya akan melanjutkan tentang payback period. Jadi pernahkah Anda ditawari sebuah peluang bisnis atau diajukan proposal proyek oleh tim Anda? Contohnya nih, tim IT meminta dana ratusan juta untuk membeli server baru atau software yang canggih. Sebagai pengambil keputusan, apa pertanyaan pertama yang pasti muncul di kepala Anda? Pasti bukan seberapa canggih alat ini kan, melainkan kapan uang ratusan juta ini akan bisa balik lagi. Pertanyaan natural inilah yang melahirkan sebuah konsep penting dalam manajemen proyek dan investasi, yang biasa kita sebut payback period atau periode pengembalian modal. Secara sederhana, payback period adalah lamanya waktu yang dibutuhkan agar total uang yang kita investasikan di awal bisa kembali sepenuhnya dari keuntungan atau penghematan yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Contohnya nih, saat menanam pohon mangga, biaya beli bibit dan pupuk adalah investasi awal Anda. Payback period adalah waktu yang Anda tunggu sampai pohon itu bisa berbuah, dan hasil jual buah tersebut bisa menutupi uang yang Anda pakai untuk membeli bibit dan pupuk tadi. Nah, pada dalam dunia IT, buah ini bisa berupa penghematan gaji karyawan karena otomatisasi atau peningkatan penjualan karena website yang baru.
Nah, kenapa sih penting? Banyak perusahaan, mulai dari startup hingga korporasi besar, sangat menyukai indikator ini. Jawabannya sih hanya satu, yaitu resiko. Di dunia bisnis yang serba cepat ini, masa depan tidak pasti. Proyek yang bisa mengembalikan modal dalam waktu 2 tahun jauh lebih menarik dan aman dibandingkan proyek yang baru balik modalnya itu 5 tahun. Semakin cepat payback periodnya, semakin cepat juga atau semakin lancar juga keuangan perusahaan. Dan semakin kecil resiko, uang tersebut hilang karena perubahan tren teknologi. Namun, pada kelemahannya, payback period ini bukanlah alat yang sempurna. Ia punya satu kelemahan fatal, yaitu ia buta terhadap apa yang terjadi setelah modal kembali. Alat ini tidak peduli apakah di tahun ke-6, contohnya, di tahun ke-6 ini proyek menghasilkan miliaran rupiah atau malah merugi. Ia hanya fokus pada garis finish balik modal. Oleh karena itu, mari kita masuk ke contoh soal atau contoh studi kasusnya. Oke, kita bedah salah satu contoh kasus pada proyek IT di sebuah perusahaan logistik. Perusahaan logistik, contohnya namanya misalnya Kirim Cepat, ingin membuat aplikasi pelacakan rute otomatis atau GPS tracking untuk truk mereka. Nah, misalkan biaya pembuatan aplikasi ini atau investasi awalnya itu senilai 120 juta. Keuntungan atau penghematan bensin dan waktu itu, misalnya kita hitung di tahun pertama 40 juta, di tahun kedua 50 juta, dan tahun ketiga itu 60 juta. Langkah-langkah untuk menghitungnya, menghitung payback period, yaitu yang pertama, di titik awal, dompet kita pasti minus, pengeluaran kita minus, yaitu 120 juta, karena di tahun pertama kita mengeluarkan dana segitu untuk aplikasi GPS tracking tadi. Aplikasi ini kan untuk menghemat uang perusahaan sebesar 40 juta. Berarti di tahun pertama kalau mendapatkan 40 juta, sisa minus kita dari 120 juta dikurangin 40 juta itu jadi hasilnya 80 juta. Lalu di tahun kedua kita mendapatkan 50 juta. Jadi sistem bekerja dengan semakin baik lagi dan menghemat biaya pengeluaran kita 50 juta. Jadi dari 80 juta tadi kita dikurangin dari pemasukan 50 juta tadi. Jadi modal di tahun kedua ini kita sekarang minusnya 30 juta. Lalu masuk ke tahun ketiga nih. Jadi titik bisa pengembalian payback period tadi itu. Di awal tahun ketiga ini kita cuma butuh 30 juta lagi ya, dari 85 juta dikurangi 50 juta pada tahun kedua. Kita membutuhkan 30 juta di tahun ketiga untuk pengembalian modal awal kita. Nah, di tahun ketiga ini penghematan kita semakin menaik nih. Kita mendapatkan 60 juta di tahun ketiga. Otomatis yang kalau kita hitung itu 60 juta itu setengahnya dari 30 juta. Jadi kita perlu setengah tahun aja untuk mendapatkan balik modal. Nggak harus tahun ketiga itu selesai. Contohnya seperti itu. Jadi cara menghitung bulan pastinya sangat mudah. Sisa kebutuhan dana dibagi total pemasukan tahun itu. Berarti dari 30 juta di tahun ketiga dibagi 60 juta hasilnya itu 0,5 tahun atau setengah tahun. Jadi pada payback period untuk aplikasi GPS ini adalah 2 tahun ditambah setengah tahun, yaitu 2,5 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Segitu dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Aulia dengan NIM 1030623000003. Jadi di video ini saya akan menjelaskan beberapa komponen penting dalam project management plan. Yang pertama itu ada scope management atau ruang lingkup. Ini tuh digunakan untuk menentukan batasan proyek. Contohnya seperti fitur apa saja yang akan dibuat dan apa yang tidak termasuk, supaya tidak terjadi penambahan pekerjaan di luar rencana. Yang kedua, itu ada schedule management. Jadi bagian ini itu untuk membahas timeline proyek, mulai dari tahap desain, proses coding, sampai aplikasi siap untuk diuji. Yang ketiga, itu ada cost management. Jadi di sini kita itu mengatur anggaran proyeknya, seperti biaya untuk server, tools, dan kebutuhan tim. Selain itu juga ada beberapa komponen pendukung seperti quality management, itu digunakan untuk memastikan hasil proyek sesuai standar yang diharapkan. Lalu ada resource management, itu berfungsi untuk mengatur pembagian tugas dalam tim, seperti siapa yang akan mengerjakan bagian tertentu. Kemudian itu ada communication management yang mengatur bagaimana cara tim berkomunikasi, misalnya melalui meeting rutin atau update di grup. Lalu selanjutnya ada risk management
yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang bisa terjadi dalam proyek berlangsung, seperti gangguan teknis atau kendala dari tim. Jika proyek melibatkan pihak luar, maka diatur dalam procurement management. Terakhir ada stakeholder management, yang memastikan semua pihak yang terlibat tetap memiliki pemahaman dan tujuan yang sama terhadap proyek. Secara keseluruhan, manajemen plan berfungsi sebagai panduan agar proyek dapat berjalan dengan lebih terstruktur, baik dari segi waktu, biaya, maupun pelaksanaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Farudin dengan NIM 1030 623010 ingin menjelaskan tentang diagram alur proses integration management project. Pertama-tama di fase pertama itu fase inisiasi. Fase inisiasi itu langkah awalnya bernama develop project charter. Dengan mudahnya ini adalah tahapan pembuatan akta kelahiran proyek. Sebelum ada dokumen ini, proyek itu cuma sekadar wacana atau ide. Contohnya itu bisa saya contohkan itu, bayangkan kalian dengan saya sendiri ditunjukkan untuk bikin aplikasi kasir perusahaan. Di tahapan ini, misalnya bos saya ini akan mendatangani sebuah dokumen yang isinya itu proyek aplikasi kasir dengan budget 50 juta dan targetnya itu 3 bulan. Dan saya ini adalah manajemen proyeknya. Dokumen ini yang mengasih kalian wewenang resmi untuk mulai bekerja dan memakai dana perusahaan. Lanjut ke fase berikutnya, fase kedua itu fase perencanaan. Fase perencanaan ini langkah utamanya adalah develop project management plan. Setelah proyek resmi lahir, kita nggak butuh asal langsung kerja. Kita harus membuat master plan atau rencana induk. Rencana ini sifatnya itu terpadu, menggabungkan jadwal dan anggaran, lalu ada kualitas dan sampai mitigasi risiko. Melanjutkan contoh aplikasi kasir tadi, di sini saya ingin merincikan jadwal. Minggu pertama desain antarmuka, minggu kedua mulai coding, dan juga bisa membuat plan B, misalnya menyiapkan dana darurat kalau tiba-tiba server down, dan juga sesuai buku panduan yang jadi kompos selama proyek berjalan. Lalu fase yang ketiga itu fase eksekusi. Fase eksekusi ini atau tahapan bekerja nyata di sini. Disinilah omongan dan rencana tadi diubah jadi tindakan. Ada 2 langkah penting di sini, yaitu langkah yang pertama di sini ada direct and manage project work. Di sini saatnya tim benar-benar bekerja sesuai master plan. Lalu ada programmer memulai nulis kodenya, lalu ada desainer bikin tombol, dan uang mulai dibelanjakan untuk beli server. Lalu yang langkah kedua itu ada manage project knowledge, itu yaitu pastinya ada hal yang baru dipelajari. Misalnya programmer menemukan cara coding yang bikin aplikasi 2 kali lipat lebih cepat. Penemuan ini wajib dicatat dan direkomendasikan. Tujuannya supaya kalau project yang mirip ini tim tidak perlu mulai dari nol. Sekian, terima kasih. Kenalkan, saya Desa Nugraha dari kelompok 1 dengan NIM 103062300015. Di sini saya akan menjelaskan fase pemantauan dan pengendalian. Fase pemantauan dan pengendalian, fase ini berjalan berbarengan dengan eksekusi. Kalian sebagai manajer proyek harus terus mengawasi jalannya proyek.
Di sini juga ada dua proses utama, yaitu satu, monitor and control project work. Kalian harus membandingkan realita dengan rencana. Kalau di master plan minggu kedua harusnya fitur login sudah selesai, tapi ternyata di lapangan masih error, kalian harus cepat ambil keputusan atau tindakan perbaikan. Misalnya, minta tim lembur atau nambah beberapa orang. Yang kedua, perform integrate change control. Nah, ini super penting. Bos atau klien sering banget minta ubahan di tengah jalan. Misalnya, bos tiba-tiba minta, bisa nggak tambahin fitur scan wajah di aplikasi kasirnya? Nah, kalian tidak boleh asal bilang iya. Kalian harus evaluasi dulu dampaknya. Seperti, wah, ini butuh waktu tambahan 2 minggu dan biaya kurang lebih 10 juta. 10 juta. Nah, kalau Pak Bos kalian setuju dengan konsekuensi itu, baru perubahannya dikerjakan dan rencana diperbarui. Selanjutnya saya akan menjelaskan fase yang kelima dan yang terakhir, fase penutupan atau langkah close project or phase. Jadi sebuah proyek itu tidak boleh dibiarkan menggantung atau selesai secara gaib. Harus ada penutupan formal biar tidak ada tagihan yang nyasar atau komplain di kemudian hari. Di tahap ini, aplikasi kasir tadi diserah terimakan ke klien. Klien tanda tangan dokumen persetujuan. Setelah itu, kalian harus membereskan urusan administrasi, melunasi pembayaran ke vendor, mengarsipkan semua dokumen ke folder perusahaan, dan secara resmi membubarkan tim agar mereka bisa pindah mengerjakan proyek lainnya. Nah, lalu itu dia alurnya. Jadi kesimpulannya, manajemen integrasi adalah satu-satunya proses yang nempel terus-menerus dan mendampingi proyek kalian dari titik awal sekali sampai garis akhir atau finish. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya dan kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.